Hai guys, langsung aja kali ini Mahir Gadget akan review Huawei P40 Pro. Kalian kan sudah pada tahu kalau HP ini nggak ada Google Mobile Service-nya. Tapi mungkin sebagian dari kalian masih ada yang berpikir untuk membeli HP ini tanpa mengkhawatirkan tidak adanya Google Mobile Service. Dengan alasan suka sama HP Huawei, kameranya keren dan suka sama spesifikasi yang dibawakan. Nah, kalau kalian emang sudah pernah pakai HP tanpa Google dan bisa bertahan hidup ya nggak masalah. Tapi bagi kalian yang belum coba HP tanpa Google, ada baiknya kalau kalian pertimbangan hal ini lebih lanjut. Jangan sampai udah keluar duit banyak tapi malah nyesel. Karena saya udah nemuin beberapa orang nyesel beli HP ini. Nah, di video ini saya akan bahas secara detail dari pengalaman saya pakai HP ini, dari segi desain, layar, performa, kamera, dan lain-lain. Barangkali bisa jadi bahan pertimbangan bagi kalian yang masih bingung. Saya sendiri sudah pakai HP ini selama 2 mingguan, dan sudah merasakan suka duka pakai HP tanpa Google. Jadi, apakah HP ini layak kalian beli? Let's find out. Pertama, kita akan bahas dari desainnya. Varian yang saya punya adalah Silver Frost, yang mana jadi warna favorit dan banyak dicari orang-orang. Alasannya sih warna ini emang keren dan kelihatan elegan. Dan ini adalah back panel HP yang paling saya suka. Sampai sekarang aja saya masih kagum setiap kali lihat bagian belakang HP ini. Biasanya kalau saya naruh HP itu layar selalu di bagian atas. Tapi HP ini sebuah pengecualian. Karena back panelnya keren banget. Misalkan kalian orang yang nggak suka pamer. Tapi biasanya ada momen-momen di mana kita ingin tampil dan kelihatan oke kan? Seperti saat kita pergi ke tempat-tempat bergengsi. Atau kita ketemu orang yang penting atau yang lainnya. Nah, dari segi desain, HP ini udah bagus banget kok. Dan cocok buat hal tersebut. Tapi itu sih nomor kedua. Karena yang pertama yang harusnya diperhatikan, ya diri kita sendiri. Kita suka apa enggak dengan desain HP ini? Karena yang paling sering make dan mantengin HP ya siapa lagi kalau bukan pemiliknya. Layar pada HP ini melengkung pada keempat sisinya, sedangkan framenya tipis pada bagian sisi dan naik seperti ombak pada bagian ujung HP. Mungkin Huawei melakukan hal ini demi durabilitas HP, tapi menurut saya hal ini menambah kesan premium. Kualitas bahan yang digunakan juga terasa premium. Bagusnya lagi, walaupun ukuran layar HP ini terbilang cukup besar, HP ini masih nyaman banget dipegang. Lengkungan pada layar dan bodi HP menambah kesan tipis dan mantap dipegang. Hal yang gak kalah menonjol dari desainnya adalah modul kamera yang besar dan tebal. Tebelnya itu emang kerasa sih. Waktu megang HP ini di bagian kameranya, terasa agak ganjel, apalagi kalau ditaruh di permukaan yang datar. Otomatis HP jadi nggak imbang. Tapi saya pribadi sih nggak keberatan dengan modul kamera yang tebel ini, karena sensor kamera yang dipakai emang besar banget, dan saya lebih mementingkan kualitas hasil foto daripada tonjolan kameranya. Mungkin yang jadi nilai minus dari segi desain adalah tompel yang berada di layar, karena ukurannya besar. Tapi tompel tersebut menyimpan sensor face recognition dan 3D scanning untuk keamanan. Yang jelas sistem ini lebih aman, serta bisa digunakan di tempat yang gelap daripada kamera biasa. Manfaat yang lain adalah hasil bokeh yang lebih rapi dan lebih natural pada mode portrait kamera depan. Tapi kalau boleh milih, saya lebih suka satu kamera depan aja biar ukuran tompel jadi lebih kecil. Karena buat keamanan, sudah ada fingerprint di layar yang super cepat dan akurat. Sekarang kita beralih ke layarnya. Huawei menggunakan layar OLED dengan resolusi Full HD+. Yang perlu diperhatikan, plus di sini benar-benar plus. Jadi bukan hanya menambah piksel pada bagian panjang layar, sedangkan lebarnya masih memiliki resolusi yang sama persis, seperti yang banyak kita lihat pada smartphone sekarang. Nah, pada HP ini, resolusinya ditambah pada semua bagian pada lebar dan panjang layar. Jadi jumlah piksel pada layar HP ini berada di antara Full HD dan Quad HD. Kerapatannya terbilang tinggi, yaitu 441 piksel per inch. Walaupun nggak setajam beberapa saingannya seperti Find X2 Pro dan Galaxy S20 series, tapi yang jelas ketajaman ini sudah benar-benar memanjakan mata kita dan nggak ada komplain di bagian ini. Refresh rate-nya sendiri sudah mengalami peningkatan dari seri sebelumnya sebesar 50%, yang tadinya 60 Hz menjadi 90 Hz dan belum 120 Hz. Tapi nyatanya perbedaan dari 60 ke 90 cukup terasa dan sudah memberikan kita pengalaman scrolling yang lebih smooth dan transisi yang lebih mulus daripada layar yang masih 60 Hz. Untuk kualitas warnanya sudah sangat baik, serta ada beberapa pengaturan kalau kita ingin merubah karakter warna layar. Tapi saya sudah puas dengan pengaturan yang sudah ada dari bawaan. Kecerahannya sendiri masih terbilang standar,
Pada mode auto bisa mendapatkan kecerahan 500 nits lebih. Kualitas speakernya sendiri sudah kencang walaupun masih mono speaker, tidak seperti para saingannya yang sudah memakai stereo speaker. Untuk kualitasnya sendiri terbilang standar. Sekarang kita beralih ke performa. HP ini dibekali chipset Kirin 990 5G. Pada AnTuTu benchmark, HP ini mendapatkan skor 450 ribuan. Yang jelas sudah masuk kategori flagship, walaupun nggak sekencang Snapdragon 865 atau Apple A13 Bionic. Fabrikasinya adalah 7 nanometer plus sama seperti prosesor saingannya. Diharapkan di semester kedua tahun ini kita baru akan melihat beberapa HP yang dirilis dengan chipset fabrikasi 5 nanometer, seperti iPhone 12 series dan Huawei Mate 40 Pro. Keunggulan dari fabrikasi yang lebih kecil adalah peningkatan pada performa serta efisiensi daya. Untuk penggunaan sehari-hari otomatis sudah lancar banget. Untuk scrolling sangat nyaman dan mulus dikarenakan layarnya sudah menggunakan frame rate tinggi yaitu 90 Hz. Animasi pada skin Huawei juga terkesan smooth saat buka tutup aplikasi. Untuk main game berat seperti PUBG udah lancar walaupun belum bisa dapetin settingan paling tinggi. Frame rate mentok di ultra jika kita pilih grafik HDR dan frame rate ekstrim pada grafik smooth. Tapi HP tetap adem walaupun dipakai main game dalam waktu yang lama. Sesekali saya mendapatkan frame drop pada gameplay, tapi itu nggak jadi masalah buat saya, karena hal tersebut jarang terjadi. Buat main Asphalt 9 juga lancar jaya tanpa kendala. Kerennya, pengurangan baterai pada saat main game terbilang efisien. Buat main PUBG sekitar 2 jam lebih dikit, hanya berkurang 30%. Untuk penggunaan mix game dan sosmed, biasanya dapat screen on time 6-7 jam. Sedangkan jika digunakan hanya untuk sosmed bisa bertahan hingga 7-9 jam. Pengisian dayanya cepet banget, hanya butuh 50 menit dari 0% sampai 100%. Nah, sekarang kita bahas sesuatu yang udah ditunggu-tunggu, yaitu kameranya. Huawei benar-benar memperhatikan bagian ini dan menyematkan hardware terbaik pada semua kameranya, bukan hanya pada kamera utama aja. HP ini dibekali dengan 4 kamera belakang dan 2 kamera depan. 4 kamera belakang terdiri dari kamera ultrawide 40 megapiksel dengan sensor RGB. Ukuran sensornya adalah yang terbesar di antara kamera ultrawide di HP lain. Sedangkan kamera utamanya 50 megapiksel sensor RYYB Sony IMX700 dan juga termasuk yang paling besar di antara para pesaingnya. Kamera periskopnya beresolusi 12 megapiksel dengan sensor RYYB sama kayak kamera utamanya, dengan lensa 125 mm atau 5 kali optical zoom. Dan yang terakhir adalah depth camera. Sedangkan kamera depannya beresolusi 32 megapiksel dengan autofocus. Autofocus pada P40 Pro ini juga udah akurat banget dan nggak ada masalah walaupun di tempat yang gelap sekalipun. Untuk hasil fotonya udah jelas masuk kategori flagship. Hasil fotonya pun sudah baik dari berbagai kondisi. Sensor ultrawide-nya sendiri memiliki lensa 18 mm, jadi nggak selebar kamera ultrawide pada HP-HP lain yang biasanya berkisar dari 13 mm sampai 16 mm. Hasilnya sih baik dengan warna yang natural dan dynamic range yang tinggi. Detailnya juga udah baik buat hitungan kamera ultrawide. Nilai positif dari lensa yang nggak begitu lebar adalah hasil foto yang nggak memiliki distorsi, seperti yang kita lihat pada kamera ultrawide di HP lain. Dan untuk foto di tempat gelap, HP ini udah yang terbaik lah, dan mampu mengalahkan kamera-kamera ultrawide di HP lain. Kamera utamanya memiliki lensa 23 mm yang mana terbilang lebar di antara kamera utama di HP lain, yang biasanya 26-28 mm. Pada mode 1x, maka hasil gambar akan di-crop dari 23 mm menjadi 27 mm, yang mana membuat saya agak sedih karena sensor yang besar tadi nggak kepake sepenuhnya. Dan saya udah buat video yang fokus membahas tentang hal ini pada video yang sudah saya upload sebelumnya. Nanti akan saya kasih link di deskripsi video. Untuk kualitas hasil dari kamera utamanya juga udah baik. Dynamic range sangat lebar. HP ini masih bisa dapetin detail bagian gelap dan terang dengan mudah. Dengan ukuran sensor yang besar, maka HP ini memiliki shallow depth of field atau rentang fokus yang sempit. Ini bisa jadi kelebihan karena bokeh yang dihasilkan akan alami, seperti yang kita lihat pada foto ini. Saya tidak menggunakan fitur potret atau aperture pada foto ini. Tapi yang perlu diingat, shallow depth of field juga memiliki kekurangan, yaitu susah untuk mengambil foto yang fokus pada semua bagiannya jika kita mengambil foto dari dekat. Bahkan benda yang datar sekalipun, pada bagian pinggir akan terlihat out of focus. Untungnya HP ini memiliki autofocus yang sangat baik. Jadi dengan rentang fokus yang sempit dan autofocus yang handal, kita bisa dapetin foto-foto bokeh yang dramatis.
Tingkat noise-nya pun terbilang minim pada segala kondisi. Ketajamannya juga baik, dengan sharpening yang sedikit agak agresif. Dan pada keadaan low light, HP ini merupakan yang terbaik. Di tempat paling gelap sekalipun yang mana kita juga udah susah ngeliat, HP ini bisa dapetin foto yang terang. Dan sering buat kita kurang percaya juga. Masa sih yang kita lihat pakai mata aja susah, tapi HP ini bisa ngehasilin gambar yang lebih terang dari kondisi sebenarnya. So, big thumbs for that. Contohnya foto ini. Ini adalah gambaran apa yang saya lihat secara langsung. Dan sudah disetting sedemikian rupa agar hasil foto ini benar-benar sama dengan keadaan sebenarnya. Tapi lihat aja hasil foto dari kamera ini dengan mode night mode. Boom. Dengan sensor sebesar ini kalian juga bisa ambil foto astrofotografi. Foto ini saya ambil dengan shutter speed 20 detik dan diedit menggunakan aplikasi Lightroom. Sedangkan hasil dari kamera telefoto juga keren. Detail yang didapat udah bagus banget. Pada zoom 10 kali lebih, maka kita langsung sadar. Ternyata HP ini bisa melihat objek yang jauh lebih baik dari yang kita lihat secara langsung. Kamera ini juga punya autofocus dan optical image stabilizer. Hasilnya juga lumayan keren dan tidak terlihat bahwa foto ini diambil dari smartphone karena vokal yang jauh dan efek bokeh yang alami. Mode 50x terasa agak gimmicky karena detailnya sudah minim dan pengambilan gambar akan susah jika kita hanya menggunakan tangan kosong. Dan kamera telefoto ini tidak cocok digunakan pada kondisi low light karena noise pada hasil foto akan terlihat. Dan sedikit getaran saja pada tangan kita akan menghasilkan foto yang blur, kecuali kalau kita ambil foto dengan tripod. Hal yang keren lagi adalah ketika kamera ini mendapatkan perhatian yang sama dengan kamera utama. Ketiga kamera ini bisa memanfaatkan hampir semua fitur yang ada, seperti mode Pro, Timelapse, dan lain-lain. Sedangkan untuk perekaman videonya, semuanya bisa merekam 4K 60 fps, kecuali kamera telefoto, yang mentok di 4K 30 fps. Jadi kalau kita setting ke resolusi 4K 60 fps, maka kamera telefoto tidak akan aktif. Zoom maksimal yang didapat hanya 10x pada mode 4K 60 fps, dan itu hanya menggunakan digital zoom dari kamera utama. Kalau kita turunkan ke 4K 30 fps, maka kamera telefoto akan aktif. Zoom yang didapat akan ditambah jadi 15x yang tadinya 10x. Untuk hasil videonya silahkan cek sampel-sampel berikut. Ini adalah perekaman kamera ultrawide resolusi 4K 30 fps. Kita lihat kestabilannya. Coba kita pindah ke kamera utama. Nah, ini udah kamera utama ya. Kita cek lagi kestabilannya. Sekarang kita cek kecepatan autofocus pada kamera ultrawide. Oke, cepet ya. Kita ubah ke kamera utama. Nah, ini kamera utama. Juga nggak ada masalah.
Jadi, apakah kamera di HP ini adalah yang terbaik di antara para pesaingnya? Menurut saya, salah satu yang terbaik. Tapi kalau yang terbaik, enggak juga. Kenapa? Nih, saya sebutin alasannya. Yang pertama adalah warna yang kurang konsisten. Sering saya dapati warna yang dihasilkan dari kamera ultrawide dan kamera utama agak berbeda. Ini dikarenakan sensor yang digunain punya color filter yang beda, RGB versus RYYB. Dan menurut saya masalahnya ada pada sensor RYYB yang digunain pada kamera utama. Dalam beberapa kondisi, kamera utama susah mendapatkan warna yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi dengan kelebihan sensor RYYB pada kondisi low light, ternyata ada alasan kenapa perusahaan-perusahaan lain tidak menggunakan teknologi ini pada sensor kameranya. Karena sudah dibuktikan bahwa sensor RGB biasa bisa menghasilkan warna yang lebih akurat daripada sensor RYYB. Yang kedua adalah night mode yang kurang optimal. Bahkan pada mode auto kadang-kadang hasilnya lebih baik daripada mode night mode. Seperti pada contoh ini. Night mode bisa mendapatkan foto yang lebih baik dari mode auto pada kondisi yang benar-benar gelap, walaupun hasilnya keijo-ijoan. Padahal di situ nggak ada sumber cahaya warna hijau. Hasil foto pada malam hari kadang-kadang juga terlihat maksa, yang seharusnya nggak begitu terang, tapi software memaksa agar hasil foto jadi terang. Jadi efeknya hasil foto pada bagian gelap akan muncul banyak noise, dan terlihat nggak natural. Ada yang aneh juga nih, hasil video dari kamera telefoto kadang-kadang nggak sesuai seperti yang kita lihat pada layar. Seperti yang kita lihat sekarang, perhatikan, pada layar Huawei P40 Pro kita sedang merekam bagian atas dari pohon ini. Sedangkan hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Hasil video malah nggak tahu kemana arahnya. Dan ini selalu terjadi jika kita merekam video menggunakan kamera telefoto dengan tangan kosong. Saya juga sempat kesel udah ngerekam lama-lama, ternyata hasilnya nggak sesuai yang ditampilkan. Tapi jika kita menggunakan tripod, maka hasil akan sesuai dengan apa yang kita lihat pada viewfinder. Jadi masalah ini disebabkan oleh electronic image stabilizer saat mengurangi getaran pada video. Selanjutnya adalah hasil video yang menurut saya kurang detail, walaupun sudah diatur ke 4K. Apalagi kamera depan pada kondisi low light, hasilnya benar-benar soft dan detail akan hilang. Dan menurut saya sih hasilnya udah parah buat HP harga segini. Untuk hasil video kamera utama dan ultrawide juga nggak begitu tajam. Bahkan saya berani bilang bahwa iPhone 6s Plus yang dirilis 5 tahun yang lalu memiliki detail video 4K yang kurang lebih sama. Kalau kalian nggak percaya, video review ini direkam dari kamera iPhone 6s Plus. Jadi kalian bisa membandingkannya sendiri. Tapi perlu diingat ya teman-teman, saya hanya bahas dari segi ketajaman video. Untuk hal-hal lainnya, Huawei P40 Pro tentu lebih baik, seperti video yang lebih stabil, mode yang lebih lengkap, dan noise yang lebih sedikit. Pergantian sensor pada video juga terasa nggak mulus seperti yang kita lihat pada sampel ini. Tapi perlu diingat teman-teman, beberapa hal tadi tentu bisa diperbaiki lewat software update. Dan selama update itu belum datang, maka tugas saya untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Dan itu kembali ke tujuan review. Mungkin jika ada update yang memperbaiki masalah-masalah tadi, saya akan buat videonya. Nah, sekarang kita beralih ke sistem operasi pada HP ini. Ya, Google sudah direnggut dari HP ini bahkan sebelum HP ini dilahirkan. Kalau saya pribadi jujur aja, ini bukan pengalaman pertama pakai HP tanpa Google. Karena sebelumnya udah pernah coba install custom ROM pada HP Xiaomi tanpa Google Apps. Dan saya pakai itu selama 2 mingguan. Walaupun bisa bertahan selama itu, saya ngerasa HP tanpa Google itu enggak banget. Dan itu ketika saya masih kuliah. Jadi sebelum pakai HP ini sebenarnya udah ada gambaran gimana sih HP tanpa Google itu, tapi masih berharap dengan HP yang satu ini. Dan hasilnya tetap aja enggak banget. Saya nggak bisa pakai HP ini sebagai daily driver utama. Karena hilangnya Google berpengaruh besar dengan cara penggunaan seperti saya sekarang. Yang pertama, aplikasi-aplikasi Google yang sering saya pakai nggak bisa jalan. Seperti YouTube, Maps, Google Doc, Google Sheet, Google Keep, dan lain-lain. Walaupun ada sebagian yang bisa jalan seperti Google Chrome, tapi tanpa GMS maka aplikasi ini nggak berjalan dengan maksimal. Saya yang biasanya nulis catatan pada Google Keep, sekarang udah nggak bisa lagi. Walaupun bisa diakses dari browser, tapi tampilannya udah nggak enak untuk dipakai. Sedangkan untuk Google Sheet dan Google Docs benar-benar nggak bisa diakses walaupun menggunakan browser. Pokoknya banyak sedihnya deh pakai HP ini daripada senengnya. Foto-foto dan kontak nggak lagi otomatis ke backup di Google.
Hilangnya Play Store juga jadi tantangan sendiri kalau mau download aplikasi, karena Huawei App Gallery masih belum lengkap dan ada beberapa aplikasi yang saya butuhkan masih belum tersedia. Ada beberapa pilihan untuk download aplikasi yang tidak tersedia di App Gallery, seperti APK Pure dan Amazon App. Tapi jangan berharap banyak karena nggak lengkap juga. Jadi begitulah guys fakta pahit mengenai HP ini, yang mana kalian sudah pada tahu. Dan hal ini tentu kembali ke pribadi masing-masing. Bisa jadi kalian bisa hidup tanpa Google dan sudah pernah mencobanya. Maka HP ini tentu nggak jadi masalah karena HP ini udah keren kok. Harganya juga nggak semahal beberapa saingannya. Tapi bagi kalian yang belum cobain pakai HP tanpa Google dan masih ragu-ragu, mendingan cari HP lain aja deh. Nyatanya tidak adanya Google membawa pengaruh yang besar pada cara penggunaan HP. Bahkan saya merasa bahwa HP ini hanya 90% dari HP Android biasa. Dan kelebihan-kelebihan yang ada pada HP ini ternyata tidak mengubah pandangan saya terhadap HP ini. HP ini masih terasa 90% dan nggak layak dijadikan daily driver utama. Walaupun overall HP-nya sudah baik. Tapi jika kita lupakan Google untuk sesaat, maka HP ini memiliki kelemahan lain yang mungkin jarang terdengar, karena orang-orang pada sibuk membahas Google pada HP ini. Apa aja itu? Yang pertama adalah layar yang belum mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Iya, mungkin perbedaan dari 90 Hz ke 120 itu bukan perbedaan yang jauh. Tapi karena kita udah beli HP mahal, wajar aja dong kita minta yang terbaik. Yang kedua adalah kamera yang masih kurang optimal. Dengan segala kelebihannya, ternyata kamera pada HP ini masih butuh banyak perbaikan. Dan alasannya sudah saya sebut pada pembahasan kamera tadi. Yang ketiga adalah speaker yang belum stereo. Walaupun suaranya udah agak kenceng, tapi stereo speaker udah menjadi salah satu fitur wajib sebuah flagship. Yang keempat adalah chipset Kirin 990 5G yang belum bisa menyamai chipset pada flagship lain. Nah itu dia guys kekurangan dari HP ini. Jadi walaupun kita lupakan masalah Google, ternyata HP ini memiliki beberapa kekurangan lain. Iya memang nggak akan ada HP yang sempurna, tapi apa salahnya minta banyak? Kan kita sudah beli HP yang harganya nggak murah. Jadi, apakah kalian masih berani melupakan masalah Google dan tetap beli HP ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Hal-hal yang saya sampaikan murni pendapat saya dan nggak ada yang dikurang-kurangin atau dilebih-lebihkan. Mungkin kalian punya pendapat yang beda, dan itu adalah hal yang wajar, karena tiap orang punya cara yang berbeda dalam menggunakan HP-nya masing-masing. Terima kasih guys sudah nonton video yang panjang ini sampai akhir. Like videonya jika kalian suka dan dislike jika enggak. Terima kasih, see you guys next time.